misalnya kita lewat di daerah yang daerah pecinan lah ya, itu kan banyak nih uap sate babi lah ya. Nah kita lewat tuh kan ada asapnya Tat. Asapnya kena ke kita nih Tat. Nah itu apakah boleh baju kita jadi najis atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di Takjil ada narasumber kali ini Bang Anca nih. Waduh. Wah, ketemu lagi. Anca di belakangnya kalau ditambahin kalau kita bikin bisnis Dery Anca. Mantap itu. Romantis tuh, Bro. Ya, seperti biasa ini ada guru kita Ustaz Zulkarnain Sunusi hafizahullah taala yang insyaallah juga siap menjawab pertanyaan dari Bang Anca nih dan juga teman-teman semua Ya. spesial Ramadan. Wah mantap, ini seputar halal nih gawat nih. Makanan enggak? Bukan makanan ya hari ini kita Bebas. Bebas. Mau nanya mirin nih minum boleh apa enggak gitu ya. Apa aja sih biasanya sih kendalanya? Kendala bisa alkohol menguap. Oh, alkohol gitu. menguap. Oh iya, yang masih berulang-ulang itu. Alkohol menguap. Iya. Kan udah jadi uap, boleh dimakan. Iya, nanti kita bahas lah. Tapi kita bahas yang lain dulu paling ada. Boleh apapun pertanyaannya. Apapun pertanyaan boleh Ustaz ya. Boleh, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba silakan, coba. Sini deketan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Ani kan sehari-hari ngebahasin masalah mengenai makanan halal ya. Tapi ini sebenarnya mulai belajar nih mau ngasih mengenai edukasi ke teman-teman mengenai masalah muamalah dan itu banyak banget yang kita sebenarnya nggak ketahui. Nah mungkin ada hari ini langsung ketemu Ustadz jadi lebih enak nih langsung nanya di depan mata nih. Biasanya cuma lewat DM atau lewat chattingan ya. DM juga nggak kebaca lagi. DM nggak kebaca apa? Bener. Sibuk Ustadz insyaallah. Nah, Oke, coba gimana pertanyaannya? Pertanyaan banyak sih sebenarnya sama keseharian kita sehari-hari. Nah, kalau ini mungkin yang nggak mungkin ada yang ini yang sehari-hari berhubungan sama makanan ya Tat ya. Misalnya nih Ani nih biasanya kan kita kalau siang-siang hari tuh namanya karyawan kita makan bareng nih. Kan itu makan ya sama temen nih. Lewat aplikasi ojol ya. Ojol nih. Nah, aplikasi ojol itu kan biasa kalau Ani nggak salah dengar Tat ya, kita tuh nggak boleh memanfaatkan diskon dari e-wallet tersebut. Nah Ani biasanya nitip sama temen nih. Nitip dong pesan nitip apa ya? Nasi goreng. Nah, iya jadi lebih murah ya. Jadi lebih murah kalau pakai aplikasi tersebut. Nah, tapi Ane nggak tahu. Ane kan misalnya Ane udah tahu nih bahwa nggak boleh. Ane nggak mau pakai. Ya, terus juga kadang-kadang gini, Bang Bro. Kadang kalau berdua tuh jadi lebih. Makanya kadang kan kita pesan rame-rame berlima langsung seketika itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi deh diskonnya. Dan Ane kan bener tahu nggak pakai. Tapi karena temen yang mentip sama temennya juga belum paham dan kebetulan temennya non Muslim, dia pakai tuh diskonnya. Nah itu hukumnya gimana Tat? Ane makannya itu Tat? Iya bener. Satu makanan bisa lebih diskon lebih parah. Bisa jadi kalau belinya langsung 5 porsi 6 porsi yang sama itu biasanya tuh promonya lebih murah lagi. Lebih murah. Sedangkan sebenarnya katanya nggak boleh itu. Coba fadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya masyaallah ya kalau momen Ramadan seperti ini kita bicara makanan terus ada keseriusan membedakan mana yang halal, mana yang haram, ada kehati-hatian. Nah, itu sebenarnya dari hikmah puasa juga ya. Ya supaya puasa itu kan ada yang boleh, ada yang nggak boleh kan. Ada yang bisa membatalkan puasa, ada yang makruh, ya. Kemudian ada yang mubahat, ada yang dianjurkan. Itu supaya kita tertata dalam hidup, pandai membedakan, mengklasifikasi. Nah, itu namanya furqan, pembeda untuk seorang mukmin. Al-Quran itu kan diturunkan sebagai Al-Furqan. Nabi juga itu adalah furqan, membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Jadi mana-mana itu harusnya memang melekat di hati kita sebagai umat Islam. Ya alhamdulillah. Jadi saya syukuri untuk pertanyaan yang ditanyakan sebenarnya bukan terkait dengan makanannya ya, tapi terkait dengan cara membeli makanan menggunakan aplikasi. Ya aplikasi ini ada diskonnya. Betul. Pagi misal bulan Ramadan nih kita beli bareng-bareng itu masa kita udah waduh dapat dosanya gimana udah ibaratnya kita udah melindungi diri kita banget, ternyata ada celah dikit yang kita nggak ketahui. Takutnya gitu ya. Iya. Ya saya sendiri saya kembali dulu di hukum masalah ya, kita membeli dengan menggunakan aplikasi itu, kemudian di situ diberi diskon oleh aplikasinya. Nah ini kan sebenarnya diskonnya itu dari mana asalnya, datangnya itu dari mana? Jadi kita kan tahu sendiri ya bahwa aplikasi itu dia kerjasama dengan merchant ya. Betul. Di merchantnya sendiri dia sudah naikin harga kan. Jadi kalau dia memberi diskon itu memang hak dia ada yang dia bisa dia gratiskan ke orang gitu.
Jadi kalau di atas makna itu diskonnya nggak ada masalah, nggak dipermasalahkan. Nah sisa yang kemarin itu ya seperti yang kemarin kita bahas itu, masalah ya ada yang mempermasalahkan ini hukumnya pakai dompet elektronik ini apa? Betul. Lebih simpel sih dipakai untuk ambil promosi-promosi, diskon-diskon. Itu kan saya sudah kemarin terangkan pembahasan walaupun dalam lingkup yang sesuai dengan kadar pertanyaan saja, tapi saya terangkan bahwa dompet elektronik itu kan duit kita, kita simpan sendiri, kita titip di situ, bisa digunakan oleh semua pihak yang terkait di aplikasi itu untuk keperluan kita. Jadi kalau misalnya dia memberi diskon untuk makanan yang dia jual, itu sama saja saya sekarang pergi ke toko dia. Dia nasi pecelnya biasanya 20.000, sekarang lagi diskon 5.000. Ya, lagi diskon 5.000. Dia bilangnya yang diskon 5.000 ini kalau dia bayar enggak cash, transfer aja ke saya. Saya lagi kerja nih, tangan saya belepotan, gimana saya bayar? Ini sudah 15.000 aja lah saya jual. Ya sudah, saya nitip teman saya pergi beli nih ATM saya pakai ya, bayar saya, ambil 5-10 ini ATM saya. Kira-kira gimana, boleh atau enggak? Boleh. Kan sama aja kan, dompet kita juga seperti itu, dompet elektronik itu ada di HP kita, tapi ada pihak terkait yang bisa kita beri akses ke sana, atau memang ada perjanjian yang sebagai pihak boleh kita beli dari barangnya menggunakan dompet yang kita simpan di tempat mereka. Jadi hukum asalnya itu diperbolehkan. Jadi kalau misalnya dia masuk ke dalam ranah yang dibolehkan, maka insya Allah Taala nggak ada perlu yang nggak perlu dikhawatirkan di situ. Cuman memang saya tahu ada pembicaraan di jagat maya ini terkait dengan masalah hukum yang seperti itu. Tapi saya sendiri menyampaikan apa yang saya ketahui dan itu yang saya. Masya Allah. Allah barik fik. Jadi artinya gini ya Ustadz ya, orang menyangkanya bahwa ini hutang pinjaman gitu loh. Yang itu sering kita dengar tuh ya jadi hutang deh. Iya, karena kayak kita naruh misalnya di bank, mungkin naruh di apa misal gitu ya. Jadi disangkanya ini hutang, sementara hutang itu kan nggak boleh turun, nggak boleh naik. Kan dapat potongan tuh, harganya segini. Tapi balik lagi, hutang dari mana ya? Itu mikirnya kan tuh sama aja kita kayak ATM berjalan ya, online. Betul. Itu kan yang saya baca sudah lama ya saya bacanya. Tadi peraturannya kan disebut ini disimpan dan tidak dipakai oleh pihak mereka. Itu kan bukan hutang namanya, titipan namanya kalau kayak gitu. Nitip sih memang. Jadi enggak usah dibahas ke ranah-ranah pembahasan. Ini kan kalau tersimpan banyak, anggaplah 1 juta orang nyimpan 5.000 sudah jadi berapa? Banyak banget. Masa nggak dipakai sama mereka? Itu kan pembahasan politik bisnis, bukan di hukum syar'i. Kita bahas di hukum syar'i gitu. Politik bisnis itu urusan lain, jangan bahas di sini. Kita bahas hukumnya aja supaya hukumnya itu ini sekarang sebagai apa? Titipan atau pinjaman? Nah, itu yang perlu kita rapikan sebenarnya di ranah pembahasan. Ya Allah. Masya Allah. Dia sih nitipin. Nanti kan suatu waktu kita mau pakai mau kapan pun kan juga ya. Karena kadang ya itu Der, dia berbagai macam pendapat kan, jadi pengen langsung nanya ke Ustadz aja biar jelasnya. Masya Allah. Biasanya apa lagi sih terkait dari sifat-sifat halal lifestyle tuh? Lifestyle sih biasanya nggak jauh-jauh dari belanja ya. Biasanya kan kalau kita lifestyle nih, sekarang baju nih ya, banyak orang yang kadang ini Der, nggak mampu, ibaratnya dia budget pas-pasan tapi jiwanya sosialita. Wah, paham saya sering menemukannya. Nah itu biasanya kan akhirnya misalnya pakai brand A nih, dia belum mampu pakai brand A nih ya. Lalu pengen pakai brand A tersebut, akhirnya kan banyak nih sekarang nih KW-KW-an ya. KW. Belum kebahas tuh hukum KW itu. Itu kan barang KW itu banyak banget kan kita. Dan banyak orang sekarang ini pakai barang KW, walaupun sebenarnya barang KW itu kan benar mereknya sama banget ya, dari bentuknya sama. Tapi itu gimana hukumnya ya kalau kita beli barang KW? Itu aja sih simpelnya. Dan makainya. Itu yang jual Ridho nggak ya? Nah itu dia, misalnya aneh nih ya, punya produsen baju lah, misal baju nih pakai nih. Tiba-tiba ada yang KW sama banget dan dia jual sama murah. Aneh pasti nggak ridho ya. Nah tapi yang pengen tahu sebenarnya hukumnya secara Islam memandang hal tersebut gimana dari sisi ibarat kita penjual dan pembelinya. Betul, kalau gue sih mendingan lokal tapi ori. Betul. Nih kayak Fakira gini nih. Wah. Masuk. Gimana Ustaz Fadl, Ustaz Barakallahu Fik? Ya jadi hak-hak orang itu dihargai dalam agama. Jadi sampai hak kafir pun diakui dalam Islam. Tetangga dia punya rumah disebut rumahnya, jadi bukan disebut rumah kaum muslimin, ya kan? Dia punya kebun disebut kebunnya. Malah di peradilan itu
ketika terkait dengan pemilikan milik siapa, itu tidak dibedakan antara muslim dan non muslim dalam. Yang penting dia bisa buktikan bahwa itu kepemilikan dia, itu akan jadi milik dia. Karena itu hartanya mereka itu dihormati juga, bahkan jiwa mereka juga dihormati. Karena itu kata para ulama, jiwa yang diharamkan itu ada 4. Yang pertama adalah jiwa muslim, yang kedua adalah jiwa kafir dhimmi, yang ketiga adalah jiwa kafir mu'ahad, dan yang keempat adalah jiwa kafir musta'man. Jadi 4 jiwa seorang muslim, 3 jiwa orang kafir. Ya, itu tidak boleh ditumpahkan darahnya. Tahu, aneh. Ya. Nah, itu tidak ada silap pendapat di tengah para ulama. Cuman memang banyak orang yang nggak ngerti kan, dipikirnya kafir itu satu jenis saja, sama semua. Iya, aneh pikir cuma satu aja, kafir aja. Yang kemarin ramai misalnya waktu itu sempat ramai di Bali. Yang gimana Der? Bom Bali. Oh iya. Kan katanya kan terorisnya itu kan mengatakan bahwa ya mungkin gembongnya segala macam. Ini kan ada orang-orang kafir di sini. Kita bom aja, dia kan kita harus musnahkan, kita harus tumpahin darahnya. Halal kok darah orang kafir. Itu gimana? Ya kalau dia kafir dhimmi itu dalam lingkungan negara, dia warga negara juga, punya hak dilindungi oleh negara. Nah, makanya Nabi SAW itu melindungi kafir dhimmi. Malah beliau berkata, dimmatul muslimina wahida yas'a biha adanahu. Perjanjian kaum muslimin terhadap kafir dhimmi itu satu, dijaga dari lapisan atas sampai lapisan bawahnya. Jadi benar-benar sebenarnya negara itu melindungi walaupun itu kafir ya Der ya. Saya kasih contoh lain ya. Kafir mu'ahad. Mu'ahad ini negara Islam. Iya. Waktu itu konteksnya Mekah, penduduk kafir Mekah ini orang-orang Quraisy. Setelah perjanjian Hudaybiyah, jadi kafir Mekah itu kan gencatan senjata, berperang selama 10 tahun. Nah, jadi kafir Mekah ini berubah menjadi kafir mu'ahad. Di situ Nabi berkata, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Ya Allah, berarti dilindungin banget sama Islam sebenarnya. Ya, mungkin ada pertanyaan kok bisa? Iya, Tat. Gimana, Tat? Itulah sebenarnya kehormatan Islam, keindahannya. Banyak orang nggak ngerti. Mu'ahad ini kan kita janji tidak saling berperang, kok bisa dibunuhin? Nggak ada umat Islam itu pengkhianat. Iya. Ini warga negara dilindungi oleh negara. Kita satu kesatuan dalam negeri ini. Kok bisa ada sebagian warga negara melampaui batas terhadap sebagian yang lain? Kan nggak benar kan? Nah, yang ketiga kafir seperti turis. Turis asing itu kafir mustamin. Nah, itu pernah ada turis dari luar Mekah gitu. Orang luar Mekah ya masuk ke Mekah, diberi perlindungan oleh Ummu Hani. Ini saudara perempuan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib melihat orang ini historinya di masa jahiliyah, Ali bin Abi Thalib ingin membunuh dia. Diadukanlah kepada Nabi. Nabi berkata, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Nabi sebagai kepala negara nih, beliau bilang kami sudah lindungi siapa yang kau lindungi wahai Ummu Hani. Nggak boleh. Ini orang luar masuk, turis asing juga seperti itu. Itu turis asing itu ketika masuk di bandara di stempel, itu akad itu dengan negara. Bahwa ini dijamin keselamatannya di Indonesia. Kok tiba-tiba ditumpahkan darahnya? Itu kan pengkhianat namanya gitu. Masya Allah. Itu makanya dijaga dan dipelihara. Nah, jadi maksudnya saya tadi ingin ingin menjelaskan bahwa Islam itu subhanallah ya luas, hak-hak seorang muslim itu dijaga, bahkan hak non muslim pun dipelihara. Karena itu kata sebagian salaf, saya itu tidak mungkin mendolimi seorang muslim. Kafir saja tidak boleh saya mendoliminya, haram, apalagi seorang muslim gitu. Masya Allah. Jadi kedoliman itu tidak boleh terhadap siapapun, termasuk terhadap non muslim. Karena itu hak-hak orang, sepanjang itu adalah haknya dalam bentuk brand, dalam bentuk barang, merek, itu kan hak orang kan. Betul. Pemiliknya siapapun, itu nggak boleh kita langgar hak dia, kecuali kalau ada izin satu resmi, atau kecuali kalau diketahui dari pemilik brand itu tidak ada masalah mencontek brand dia, sebab dia sudah tahu bahwa kalian contek sebagai macam, kalian nggak bisa seperti saya. Pasti orang tahu yang mana yang asli. Nah, jadi kalau kita dapat izin atau dibolehkan, maka kita harus menjelaskan. Ketika kita buat, kita harus jelaskan bahwa ini adalah bukan asli. Nah, itu kalau nggak seperti itu, kita nanti masuk lagi di pintu lain, pintu membuat dustaan gitu, dusta. Iya. Tapi taunya dia udah dideklarasikan bahwa ini boleh, gimana Ustaz? Misal
memang hati kecilnya si owner nih membolehkan. Contoh kita langsung konkret aja deh, mau Adidas, Nike, Reebok gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin ya udahlah, lu juga nggak bakal bisa niru kayak gue kali. Betul, secara kualitas juga lu nggak bisa mirip sama gue nih misalnya. Itu harus butuh deklarasi, butuh pengakuan, pernyataan resmi dari si pemilik brand, atau kita gimana ya, feeling gitu atau gimana Ustaz? Jadi di situ ada dua, pernyataan resmi, izin resmi, atau urf, suatu kebiasaan yang menunjukkan dia sudah dipahami izin darinya. Kalau tidak ada, maka jangan masuk ke ranah itu. Karena masuk di tanah terlarang namanya. Main di pinggir jurang. Jurang itu udah gak bisa itu berarti. Masa iya? Nah kalau kita kan berarti sebagai seorang pembeli gimana itu hukumnya? Karena itu kan sebagai seorang penjual tuh tadi udah jelas nih ya. Nah kita yang beli nih udah tahu nih misalnya barang KW tapi pengen banget nih. Akhirnya ya beli barang KW tersebut tapi dengan misalnya memang tidak ada declare izin tuh dari pemilik brand tersebut. Haram ya Ustaz? Apakah haram Ustaz? Atau gimana hukumnya Ustaz? Nggak, sekarang kan barangnya sudah ada. Jadi barangnya ada di depan kita. Saya beli barang sesuatu yang ada di depan saya. Saya tahu itu KW. Terkait dengan masalah dia dapat izin atau tidak itu bukan urusan saya, itu urusan dia yang bikin. Tapi saya di depan saya ada barang. Barangnya halal. Iya. Bukan dari kain yang diharamkan. Betul. Tidak ada pelanggaran syariat di situ. Jual beli. Saya bisa. Masalah dia tidak bayar pajak, menipu masuk misalnya ilegal, masalah dia pakai brand orang lain, saya mana tahu yang kayak gituan. Itu kan urusan dia. Iya. Nah kalau si penjual, reseller, sekarang lagi ramai di reseller ya. Reseller. Nah di marketplace apa segala macam. Resellernya bilangnya ini sepatunya ori, tulis terang-terangan. Nah sementara mungkin kita minim knowledge Ustadz, minim pengetahuan, mungkin kita juga nggak pernah beli barang yang itu, tapi nyatanya mungkin ini mumpung lagi ori nih dibilang. Itu sering banget loh sekarang. Iya. Sepatu biasanya. Bilangnya ori kan? Bilangnya ori. Nah jujur kita kalau pun misalkan reject dari dari toko biasanya mereka bilang. Kebetulan kita pun juga belum pernah beli produk yang seri ini. Tuh, jadi nggak tahu bentuknya gimana. Iya. Oke lah itu ada pernyataan ori. Apakah cukup Ustadz? Pembenarannya tuh kayak cukup nggak? Udah dia ini yang dosa berarti. Benar. Gue mau beli aja. Ya itulah makanya tadi saya bilang yang kayak gitu itu di luar kemampuan kita untuk menilai. Oke. Jadi saya ada barang di depan saya beli. Nggak ada pelanggaran, saya ada akad jual beli, saya bayar. Ya sudah nggak ada masalah, nggak ada unsur penipuan. Taunya KW misal pas udah datang teman kita yang tahu banget tentang sepatu itu, sebentar coba lihat. Kok murah banget lo beli di mana nih? Pas dicek, lah ini mah KW. Begitu udah tahu dijual, jual susah juga ya. Jual atau dibiarin begitu aja atau nggak usah pakai Ustaz? Enggak, itu tadi saya bilang. Enggak apa-apa. Dia KW, kita kan kita beli apa yang ada. Ya kan? Kalau dipakai boleh dong. Kita tidak ada pelanggaran dalam jual belinya. Masalah dia mencetak ciplak merek orang lain, itu dosa dia, dosa si penjual. Itu bukan urusan kita. Jadi tetap pakai aja. Tetap pakai aja ya berarti. Masya Allah. Tapi mending beli lokal aja. Iya, yang jelas-jelas aja kalau emang mau yang bagus-bagus. Tapi kalau misalnya seorang mau aman terhadap agamanya, mau keluar dari hal yang seperti itu, dia tinggalkan, itu lebih bagus ya. Tadi kan saya sudah bilang itu di ranah-ranah sekitar tanah haram itu jangan dekat-dekat ke situ. Pinggir jurang jangan deket-deketin. Pinggir jurang lah. Iya benar. Perbincangan podcast gue jangan pinggir jurang ya, lempeng-lempeng aja. Kurang seru kalau nggak pinggir jurang. Iya betul juga ya. Lempeng aja. Ya terus apa lagi kira-kira yang terjadi sering? Nah ini biasa kalau Ramadan ya. Ramadan kan orang biasanya kalau aneh di kampung ya, itu saatnya pengen nonjolin sesuatu lah ibaratnya, bukan yang misalnya ada barang-barang baru nih, barang baru, kulkas baru dan lain-lain ya. Sekarang kan banyak nih ya di toko-toko tuh mereka menyediakan ibaratnya kredit lah. Pakai kartu kredit bisa kreditnya 0% Tat. Biasanya kan kalau kredit 0% kalau kita bayar tepat waktu itu nggak ada bunganya ya. Nggak ada denda. Nah itu gimana Tat? Karena itu common banget terjadi. Anda dulu sering ya ibaratnya belum ada uangnya nih, pengen beli nih misal barang, kalau pan ada uangnya, tapi lumayan nih barangnya bisa dicicil bisa 12 kali 0%. Aneh ada uang segini, uang ini bisa dipakai tuh yang lain, mendingan nyicil aja. Itu gimana hukumnya Tat? Kredit nih Tat 0%. Maslahat nggak ya kalau kita nggak beli, takutnya kita misalnya begini begitu. Kayak mobil juga begitu Ustaz. Iya Tat, mobil. Rumah. Kalau kita nggak naik mobil, anak istri kita gimana ntar kehujanan? Cari pembenaran aja hidupnya orang tuh. kan mumpung boleh nanya. Iya betul.
Betul. Gimana Ustaz? Jadi asalnya itu di akad kartu kredit ketika orang ngambil itu kan kita boleh ngambil dana dengan jumlah tertentu, tapi nanti dikembalikan sekian kalau sudah jatuh tempo kan Iya, begitu. betul. Itu kan akad-akad apa itu namanya? Kita minjam tapi harus melebihkan. Itu akad apa? Oh, riba Riba kan? Riba. Artinya kita sudah bikin akad riba dari depan. Udah di depannya. menyetujui keharaman. Oh. Astagfirullah. Udah jelas dia berarti nggak boleh. Jadi Udah panjang lebar itu udah. ketika masuk itu kan cari tikungan aja kan. Iya. Wah ini saya beli barangnya Ustaz sebelum jatuh tempo saya sudah bayar. Saya enggak Iya, dapat biasa riba. kita pembenaran gitu, Tat. Kan nggak bayar bunganya, nggak bayar dendanya, nih, Tat. Iya. Tapi kalau kita ditanya, ini gimana kamu sepakati akad riba di depan? Aduh. Tanggung jawab aja gimana? Berat Nah, itu juga menjadi ya. masalah. Jadi makanya kalau mau cari kartu kredit, kesimpulannya itu cari aja kartu kredit. Yang kartu kredit ini itu nggak bisa digunakan kecuali kalau kita masukin duit dulu di dalamnya. Nggak ada, Nggak Ustaz. Tat. Itu Mana bukan ada, masalah, Ustaz. Itu Kalau kartu nggak ada debit, ya. Tat. Jadinya, Tat. Iya. Malah jadi kartu debit. Kartu Cari debit solusi yang jadinya. Iya. Jadi orang itu cara mengajak manusia supaya berhutang dan supaya mereka mengambil keuntungan di belakang hutang itu banyak metodenya. Nah, jadi kalau tidak ada terobosan seperti itu, cicil pakai kartu kredit, cicil pakai ini, nggak laku nanti produknya. Oh, Gitu loh. kalau deposit boleh berarti Ustaz? Ya kalau deposit gak apa-apa. Kan Kita- masukin misalnya 1 juta, dicicil dulu nih. Kan sistemnya mirip-mirip kayak debit tuh. Kayak Tapi kita masukin duit kan yang nggak boleh kan Kayak adalah DP masih itu utang ya. kan. Utang kan nggak boleh naik, nggak boleh turun kan. heeh, Nah kan kalau kartu kredit kan utang. utang dia. Ya dong, nanti kan dibayar nanti gitu kan setelah kita melakukan transaksi. Tapi kalau debit cuma nyicil, bingung juga ya. Jadi kalau Itu di mirip luar sama negeri kayak itu, PO gitu nggak sih ya? Ah nggak tahu. Beda jadi lagi ya. kalau di luar negeri itu kartu kredit yang syar'i, kartu kredit itu kan beda dengan kartu debit. Ada kartu kredit syari, Iya. Tat. Kartu debit itu kita nggak bisa gunakan apa namanya untuk narik di luar negeri kecuali kalau ada logo kreditnya, ya kan gitu. Oh, Ya, betul. Iya, betul. Tat. Baik, tapi ada logo kredit kita ngambilnya di debit kita motornya kan. Nah, itu cakep nggak ada masalah. Tapi ada penggunaan kartu kredit khusus untuk kartu kredit saja kalau bisa. Nah, tapi di sebagian bank itu dia pakai kartu kredit syar'i. Itu memang fungsinya seperti yang saya bilang itu tadi, hanya dia pakai kalau dia isi. Kalau dia isi. Jadi ternyata saya lihat sebagian teman-teman saya itu sudah di ini untuk lunasin hotel. Ini nggak berfungsi. Oh iya saya lupa isi. Dia isi dulu masuk, baru dia. Oh, Jadi maksudnya itu pengalaman gitu, Tat. Jadi maksudnya itu ada gitu, penggunaannya itu ada. Jadi saya nggak mau terlalu panjang ya masuk di ini sebab itu urusannya Panjang lagi sih Iya, pembahasannya luas juga tadi. sih. Tapi setidaknya kita udah tahu bahwa di awal itu berarti kita udah nyepakatin ya akar riba ya. betul. Jadi, Betul. Nah, mungkin dikit Ustaz, mengenai yang masih ke perkreditan ini. Kayak misalnya ada satu platform memudahkan kita untuk mungkin meeting online, ya. Bayarnya misalnya kayak Zoom, Google Meet, apapun itu lah ya. pakai kartu kredit. Nah, ya. apapun itu bentuknya harus pakai kartu kredit Ustaz. Betul. Masalahnya ya mudorotnya kalau memang misalnya nggak kita ambil atau mungkin nggak kita lakukan transaksinya, ya kita nggak bisa pakai fasilitas itu gitu. Ustaz. Betul. Nah artinya kalau kita nebeng sama temen, tolong dong, lu kan punya kartu kredit nih, ini mesti pakai PayPal lagi nih, lu gesekin deh, ntar gue yang bayar ke lo deh, cash. Minta tolong seperti itu bagaimana Ustaz? Apakah ada hukum maslahat mudorot gitu Ustaz? nggak ada masalah kalau minta tolong sama orang. Oh nggak masalah ya? Karena dia sudah terlanjur, dia jatuh di dalam musibah itu. Oke. Dan kita hanya ngambil di sudut kerjasama yang tidak ada pelanggaran syariatnya sama dia. Oh oke. Kan kita bayar langsung ke dia. Oh iya Ya, langsung. Kita langsung bayar. Jadi dia nggak kena apa-apa juga. Oh iya. Nah kalau dia pakai selanjutnya untuk kebutuhan dia yang lain, kena denda, kenapa? Nah itu dia kena di situ tuh. Itu urusannya dia ya. Oke. Saya kan cuma nitip sama dia. Oh iya nggak apa-apa. Iya bener juga, kita kan minta tolong sama dia dan kita bayar ke dia. Oh, Masya Allah. Ilmu ya Allah. Saya baru tahu, Masya Allah. Dikit banget ilmu gue ya. Sama. Baru tahu. Lanjut Bang, kalau mau nanya apalagi seputar. Tanya lagi nih, sebenarnya ini yang biasa di ranah sehari-hari. Followerannya kan sebagian besar ibu-ibu ya, 80%. Paling sering banget Anda lihat ini, Tat. Just tip, Tat. Jasa titip kan. Jasa titip biasanya misalnya teman-teman tuh ada yang kadang benar-benar mereka jadi just tipper di luar negeri, jalan ke luar negeri kemudian bikin just tip. Nah di just tip tuh kan kadang-kadang nih ada kesepakatan nih bahwa bayar DP dulu ya, takutnya dia cancel tuh. Ya.
Nah ada juga yang dibilangin nanti aja dibayar nih. Berarti dia udah beli barang, udah akad, ternyata kemudian tiba-tiba orangnya cancel nih, nggak jadi. Yeah. Itu sebenarnya hukum just tip itu seperti apa? Ini karena ini paling sering banget kejadian dan paling sering ditanyakan di DM mana ya. Tapi nggak bisa jawab karena sebenarnya untuk just tip ini ada yang harus pakai DP dulu, kemudian ada yang harus wajib dia better lunas di awal, ada yang kemudian udah ngasih tahu harga totalnya tanpa ngasih tahu harga aslinya. Oh iya, boleh nggak naikin harga sebelum? Boleh nggak naikin harga? Misalnya harganya 5.000 nih, aneh jual nih jadi sekitaran 20.000 lah. Udah termasuk biaya just tipnya di sana. Itu gimana hukum-hukum just tip? Karena ini paling sering banget nih ibu-ibu nih. Paling banget mau just tip kue, baju atau apapun misalnya rebutan barang-barang yang worth tuh mereka pasti pakai just tip. Iya, apalagi belum milik tuh barangnya, boleh nggak dinaikin? Belum milik, karena masih PO dia sistemnya. Oh, udah gitu PO juga lagi ya? Pakai PO, karena dia pakai PO nanti orang akan belanja ke sana baru by PO tersebut. Oke. Betul, Ustaz. Ya, itu harus diperjelas akadnya, Pak. Jadi kalau dia ingin benar itu kan bisa dia sebagai partner dan bisa berdiri sendiri. Kalau dia sebagai partner ada 2 skema. Skemanya dia sebagai syirik, sebagai teman syirikatnya. Dan yang kedua dia sebagai wakil. Wah. Ya wakil. Jadi nggak ada masalah, saya punya paket nih, saya punya barang nilainya 20 juta misalnya. Ada orang ingin jadi wakil saya, dia banyak jualin, sudah 20 untuk kamu 1 juta sih beri gitu. Bawa sana. Dia wakil saya, dia menjual sama seperti saya gitu loh. Jadi dia nggak harus beli putus dulu, Sat? Nggak mesti dia beli putus. Oh, oke. Sebab dia sama dengan pemilik barang. Dia bertindak sama dengan saya. Atau kita kalau partner lain lagi. Nah, kita bersyirikat nih, saya bikin produk ini, dia masukin modal juga, akhirnya dia pada jatah juga untuk ini. Nah, itu nggak ada masalah. Nah, kalau berdiri sendiri kita harus beli putus dulu sama dia. Beli putus maksudnya berdiri sendiri gimana, Ted? Ya, jadi kita berdiri sendiri, apakah kita langsung transaksi kepadanya. Ya, jadi ada paket, ada beberapa hal yang mau di produk misalnya, kita langsung bayar. Apakah bayar cash atau bayar di depan? Kayak DP jadinya, Ted. Memberi DP, tapi kita sudah jamin bahwa itu milik kita. Baru setelah itu kita jual kepada orang lain. Nah, itu cara yang kedua yang benar. Yang ketiga juga bisa benar ya. Yang ketiga ini, kalau saya misalnya, saya bukan wakil, bukan partner, bukan juga orang yang punya modal untuk beli dulu. Nah, terus ada produk misalnya, saya ingin jual. Ada orang yang mau beli. Saya tahu produk itu pasarnya, teman-teman saya. Ya, makanya saya bilang, boleh saya ambilkan dari teman saya. Saya tanya berapa harganya, 20 juta. Teman saya jualnya 20 juta. Tapi saya pengen diberi keuntungan 1 juta. Nah, itu boleh. Harus jelas. Karena kita sebagai wakil dia untuk belanja ke teman kita. Nah, tapi kalau misalnya saya bilang itu harganya 20 juta, saya sudah tahu berapa harga kamu, 20 juta. Saya datang tanpa ngomong. Harganya 22 juta, Bu. Saya sudah naikin. Nah, itu syirik. Nah, itu nggak boleh. Karena kita menjual barang yang belum kita miliki. Beda sama kayak wakil tadi tuh, kayak just tip tadi tuh, beda tuh. Biasa kan cuma modal foto-foto doang nih, foto-foto doang dia udah kayak dropship ya. Dropship, jadi baratnya harganya dia nggak ngasih tahu tapi udah dinaikin dan barang itu dia belum punya, masih foto doang. Jadi beli kalau orangnya transfer, kemudian itu baru jadi miliknya dia. Jadi dia nggak pakai modal foto aja. Baik, itu rincian umumnya ya tadi ya, beberapa yang boleh yang tidak boleh. Cuman sekarang saya mau beri pembedaan yang lain. Ya gimana, Tad? Ada hal yang terkait dengan barang yang sudah ada, sudah jadi. Nah, kalau dilakukan just tip di sini itu tadi rincian yang saya terangkan. Tapi ada hal lagi, sesuatu yang memang perlu untuk dibuat, perlu diproduksi. Nah, yang perlu diproduksi ini, nah ini kita tergantung akad kerjasamanya aja, kayak gimana. Jadi kalau produksi kan dia tidak ready kan, ini hukumnya kadang tidak mesti seperti yang disebut di depan tadi. Iya, barakallahu. Wah, masya Allah, Allah barik fik. Lengkap. Ilmunya lengkap. Wah, mantep nih. Jadi teman-teman jadi ada bayangan gitu loh. Nggak serampangan. Mantep ya dari makanan. Aja. Iya. Uap belum bertanya belum? Uap, oh ya. Boleh nanya. Boleh satu lagi tuh. Masalah kepikiran tuh uap. Uapnya dari itu asap bakaran itu ya? Coba gimana sih biasa kasusnya yang sering ditanyain? Kasusnya gini, Tat. Ini benar banyak kasus sih masalah uap, Tat ya.
Misalnya kita lewat di daerah yang daerah pecinan lah ya. Itu kan banyak nih uap sate babi lah ya. Nah kita lewat tuh kan ada asap-asapnya Tat. Asapnya kena ke kita nih Tat. Oh, itu kasus pertama. Nah itu apakah boleh baju kita jadi najis atau enggak? Oke. Kemudian ini kasus kedua ini sampai sekarang belum bisa jawab. Gimana Mirin? Enggak, masih uap juga. Teman aneh rumahnya itu di samping warung yang jualan babi. Oke. Nah itu tiap hari kena asap babi. Nah itu gimana ya? Apakah rumahnya dia itu jadi najis atau gimana? Nanti satu lagi boleh gak Der? Boleh. Satu lagi Tat, masih sama nih. Ini yang paling sering banget ditanya sama orang. Apa tuh? Biasa kalau alkohol hamar nih Tat. Nah ini sampai pusing, aduh jawab apa nih? Mungkin ada Ustadz, biar Ustadz aja yang jawab, jangan aneh. Ini Tat, misalnya Tat ya, sering banget orang bilang hamar misalnya kayak bikin stick nih Tat ya. Stick itu kan ada yang kalau stick Eropa itu direndam sama hamar ya, wine dan lain-lain. Oh, direndamnya sama wine ya. Kemudian dibakar. Mereka bilang ya, ini kan udah menguap kan ya. Walaupun sebenarnya secara fakta mereka itu sebenarnya enggak benar-benar menguap. Sama juga kayak misalnya dia pakai dipasak pasta tuh, pakai wine lah, dimasak panas tuh. Nah itu gimana hukumnya Tat? Karena sebenarnya kalau ngeliatin dari teknologi pangan ya, kalau Anda cuma pahamnya teknologi pangan itu kan masih ada sisa residu nih di dalam makanan tersebut. Jadi alkohol itu mungkin masih tersisa berapa persen nih lah. Tapi kan udah dibakar, dimatangin 1000 derajat Celcius kan uap udah hilang dong harusnya. Nah ini pengen sekarang nih benar-benar jawaban dari Ustadz nih, biar nanti aneh kalau ada yang nanya tinggal kasih videonya Ustadz aja. Biar gak capek-capek jawab Der. Jadi tameng ya. Jadi tameng ini jawabannya udah dari Ustadz langsung. Iya juga ya. Berapa sih paling masak derajat? 100 derajat. 100 derajat sih, tapi mati kumannya, mati alkoholnya hilang, nguap hilang semua. Tapi sebenarnya mabok nggak bikin mabok nggak Pak? Nggak bikin mabok. Nah itu lagi satu lagi Ustadz. Banyak nih jadinya. Orang bilang kan ada kita kan nggak mabok kita makannya, nggak ada niat tuh mabok. Dan yang katanya haram itu kan yang memabukkan. Yang memabukkan Tat. Ayo Tat. Banyak pertanyaannya tuh jadinya Tat. Mungkin bisa menyimpulkan. Baik, jadi kesimpulannya dua aja sih. Kan terkait dengan masalah asap tadi ya. Asap babi tadi. Jadi asap itu harus diketahui itu punya hukum-hukum ya. Jadi di masalah berbuka puasa itu pembatal puasa menghirup asap itu bisa bisa membatalkan puasa juga. Oh iya. Jadi, kayak gimana Tat? Ada kopi nggak? Beli kopi dulu dong. Lama juga nungguinnya. Asap. Bawa asap kopi. Gitu. Iya. Misalnya gaharu ya. Gaharu. Kan keluar asap. Kita hirup. Kita jadi pembatal puasa. Menjadi pembatal puasa. Oh iya. Kalau kenapa ada kondisinya? Sama dengan meminum namanya. Hukumnya sama dengan meminum. Karena makanya orang yang merokok itu kalau bahasa Arab itu dibilang syurbud dukhan. Orang yang minum asap. Gitu kalau bahasa Arab. Ya. Tapi gaharu itu dengan sengaja atau kalau nggak sengaja gimana Tat? Kalau nggak sengaja nggak ada masalah. Itu berarti dia benar-benar niat mencium bau gaharu tersebut ya pas puasa. Makanya di ini penjual gaharu itu nggak ada yang jualan di siang-siang. Atau kalaupun dia jualan dia nggak bakar. Dia cuman orang yang tahu gaharu, dia bisa mikit-mikit apa gitu. Nah, dia sudah ngerti lihat dari fisiknya. Tapi gaharu itu kan biasanya kalau mau deal dia bakar dulu supaya dia tahu. Iya, biar ketahuan asli apa enggak. Jadi itu biasanya terjadi nanti di malam hari. Di malam hari. Baik. Jadi asap itu memang kita harus hindari, nggak boleh sengaja. Kalau tidak sengaja sama dengan makan dan minum. Kalau tidak sengaja gimana? Lupa. Nggak apa-apa. Kan nggak ada masalah. Kita beruduk, kumur-kumur, masuk air tenggorokan tanpa sengaja. Kan nggak ada masalah. Ya. Baik, itu satu poin yang perlu diketahui. Kemudian yang kedua, babi itu oleh para ulama itu dianggap najis itu pada segala hal, termasuk dagingnya. Jadi ketika ada asapnya dari situ itu dihitung najis juga. Ya makanya kalau dia sekedar asap itu ada langsung kita sentuh, itu menjadi masalah. Tapi kan kita tahu ya asap itu ketika sudah naik, ngebul udah berubah. Ya, dia kan terurai kan? Terurai dia, campur sama oksigen. Kalau dia sudah berubah menjadi zat lain, bukan lagi babi, itu nggak ada hukumnya lagi. Ya sama di sana sudah jadi CO2 misalnya, atau sudah jadi memang sudah jadi kabut lain, bukan lagi ini dengan proses yang ada di sana, itu sudah berubah hukum. Sama ketika kotoran misalnya dibakar, dia berubah menjadi pasir, menjadi tanah. Nah, ini tanah sudah hukumnya, bukan kotoran lagi. Tanah nggak ada masalah, bersih gitu kan. Ya. Jadi itu istihala namanya. Nah, dan istihala itu
itu adalah hal yang mensucikan najis. Itu perubahan namanya, perubahan. Kalau dia berubah menjadi zat lain, mengeluarkan dari zat najis itu menjadi zat yang suci, maka dihukumi suci. Baik, itu kaidah untuk 2 pertanyaan pertama. Untuk terkait dengan masalah daging itu, masak pakai khamar. Nah, ini kita harus tahu dulu haditsnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Di riwayat lain, kullu muskirin haramun. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya adalah haram. Nah, ini 2 ya. Jadi satu ada hukum asal juga, setiap yang memabukkan adalah khamar namanya. Setiap khamar itu adalah haram. Ya, kita sudah tahu dulu. Khamar adalah haram. Sekarang muncul pertanyaan, ini haramnya kayak gimana? Nasi kan kalau dihitung ada alkoholnya juga kan? Iya. Tapi gimana? Kan ada juga. Duren. Nanas juga ada. Buah banyak mengandung alkohol benar. Baik, itu haram semua dong. Enggak, sebab dia banyaknya itu tidak memabukkan, makanya tidak dianggap. Jelas ya? Tapi kalau misalnya ada 1 botol ini. Iya. 1 botol minum ini semuanya khamar, sudah memabukkan. Kita pakai sedikit saja, itu nggak diperbolehkan, itu haram. Meskipun nggak mabuk. Walaupun nggak mabuk, kita ambil sedikit 0,001%, itu haram hukumnya. Walaupun kita masukkan nggak ada mabuk, nggak mungkin mabuk, ya kan? Ya, itu sama aja tadi, daging itu disimpan di wine. Wine ini kan banyaknya adalah memabukkan. Iya, betul. Ya kan? Ketika dimasukkan, oh ini kan tidak memabukkan ini, cuman sedikit. Lagian sudah dibakar, sudah nguap, ya kan? Tadi uap juga diterangkan kan, pasti masih ada sisa-sisanya kan, masih ada sisa-sisanya. Walaupun kalau ke atas lagi terurai gitu, tapi dia kan masih ada yang melekat juga. Masih ada yang di dalam dagingnya tersebut. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa hal tersebut adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Itu begitu cara memahami hadits-hadits di dalam masalah yang mana yang haram karena memabukkan dan mana yang tidak haram. Masya Allah. Ini bisa gua ambil banget ini. Iya. Izin nantinya dipotong tuh. Naikin di TikTok ya. Ntar kita potong-potong di sini. Mantap itu. Iya, maksudnya gini ya, Ustadz Zul tuh kalau ngejelasin tuh ilmiah banget. Iya, bener. Rincian kita tahu gitu kan. Meskipun tadi uap tadi yang dari wine ke steak itu kan udah berubah zatnya, Zat. Tetap ya nempel ya. Beda kaidahnya dengan yang asap babi itu ya, Zat. Langsung berubah kan. Kita keluarkan pasti masih ada baunya. Masih. Baunya itu kan menunjukkan ada sesuatu yang melekat. Tapi kalau dia hilang bau, jadi kayak udara, itu berarti udah di udara dia. Dan berubah bentuk juga. Kayak tadi misalnya pasir, kotoran dibakar jadi pasir atau tanah. Itu kan berubah juga, Zat. Sudah berubah kan. Tapi ini sudah berubah penuh dengan proses. Ini kan belum langsung proses begitu hilang kan. Terus yang menjadi masalah kayak mau makan dagingnya ini kan masih ada sisanya di dalam. Masih dia. Tapi orang selalu digoreng dulu, diperes, direbus, karena pengilanginnya. Mau makannya ribet banget. Ya, Masya Allah. Syukran Ustaz ya. Jazakallah khair Bang Anja. Waduh, membawa pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Saya demen banget ya. Jadi gak salah langkah lagi. Jadi yang buat nyerang Bang Anja, sabar ya, udah kejawab semua ya. Anda sering diserang kan? Alhamdulillah, udah punya tameng sendiri sekarang. Udah tinggal kasih video Ustadz nanti. Iya. Nanti gue dipotong-potong sama kita kok di YouTube short kita nih. Siap. Masya Allah. Hayakumullah, barakallahu fiikum.